Kembali bersama kami, pemirsa. Mario Dandisatrio dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia sebagai buntut penganiayaan terhadap David hingga koma. Status kemahasiswaan dicabut pada Kamis 23 Februari 2023. Pencabutan status mahasiswa Mario diketahui dari surat resmi Universitas Prasetya Mulia yang diunggah di akun Instagram @prasbul. Pada rapat, pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka dari Universitas terhitung sejak 23 Februari 2023. Dalam surat itu, pimpinan universitas menyatakan telah memantau informasi tentang tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh Mario kepada David. Pihak kampus mengecam tindakan kekerasan tersebut. Prasetya Mulia juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang dialami David dan berdoa untuk kesembuhan korban. Ya, aksi penganiayaan yang dilakukan anak oknum pejabat pajak turut menjadi perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait kasus tersebut, Sri Mulyani mencopot jabatan RAT dan melakukan pemeriksaan terkait kekayaan yang dimiliki RAT. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023 atau whistleblowing system WISE yang ada di Kementerian Keuangan dilakukan terus-menerus perbaikan pengaduan masyarakat yang masuk di dalam whistleblowing system atau WISE dipastikan untuk terus ditindaklanjuti, dilakukan verifikasi, dan akan dilakukan investigasi yang kemudian dapat berujung pada penerapan hukuman disiplin. Bantuan masyarakat, perhatian masyarakat, kritik masyarakat sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat ikut mengawasi dan menjaga seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Karena institusi ini adalah institusi yang penting bagi negara dan bangsa kita. Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sistem whistleblowing yang ada di Kementerian Keuangan.
Pada tahun 2022 ini kemarin, kami menerima 185 pengaduan fraud, kejahatan, yang telah ditindaklanjuti dan berujung pada pemberian hukuman disiplin terhadap 96 pegawai. Pada tahun 2021 sebelumnya, kami mendapatkan 174 pengaduan fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai. Tahun 2020 pada saat pandemi kami mendapatkan pengaduan 128 fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami menerapkan disiplin. Ya, Kementerian Keuangan mengakui masih banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN, bahkan merujuk pada kasus yang melibatkan Rafael Alun Triwibowo yang ternyata belum membayarkan pajak kendaraan yang menjadi contoh yang buruk. Dan tentu saja ini menggerus kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Untuk mengulasnya kita akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Ruben Huta Barat. Selamat sore, Pak Ruben. Selamat sore Mas. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita tahu tadi bagaimana sebenarnya tadi pagi Ibu Sri Mulyani menyebutkan banyak hal terkait institusinya dan juga kasus ini. Pertanyaan pertama, kalau kita lihat kekayaan pejabat eselon 3, 56,1 miliar, wajar nggak Pak Ruben? Sebelum menjawab itu mungkin pertama-tama kami dalam hal ini sebagai masyarakat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya yang telah dengan sangat responsif dan bertanggung jawab melihat kondisi yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu, ya, dengan tetap berusaha untuk menjaga marwah institusi Kementerian Keuangan. Nah, untuk menjawab kembali ke pertanyaan yang tadi, sebetulnya untuk mengetahui harta itu wajar atau tidak, memang kalau perlu penelitian mendalam ya, karena kalau hanya berdasarkan jumlah take home pay saja yang dianggap sebagai penghasilan Bapak Rafael Alun, tentu hitung-hitungan matematis sederhana, angka yang sebesar yang dilaporkan di LHKPN sepertinya kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai itu. Namun tentu saja yang bersangkutan tetap mungkin mempunyai penjelasan yang di mana penjelasan itu juga tidak tertuang di dalam LHKPN mengenai sumber-sumber itu ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin yang saya sampaikan, marilah kita sama-sama menunggu hasil pemeriksaan inspektur maupun dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan maupun dari KPK ya, yang mungkin akan lebih akurat untuk menentukan apakah nilai yang telah dilaporkan dalam LHKPN itu wajar atau tidak berdasarkan penghasilan yang diterima secara tidak melanggar hukum ya. Baik Pak Ruben, berarti dengan kata lain Anda menyebut tadi berdasarkan take home pay ya, tadi hitung-hitungannya ya bisa dikatakan tidak mungkin. Tapi kalau kita lihat juga ada tunjangan kan, walaupun take home pay-nya hanya di kisaran 3 juta sekian, ada tunjangan yang luar biasa, cukup berkali-kali lipat, 70-80 juta angkanya. Apakah ketika kita akumulasi dengan tunjangan masih make sense untuk angka 56,1 miliar untuk eselon 3? Ya tentu saja kalau hanya kita asumsikan penghasilan Bapak Rafael hanya dari itu, dengan matematis sederhana saja angka itu tidak masuk kan ya Pak. Baik. Cuma apakah Pak Rafael ada penghasilan lain di luar itu sehingga akhirnya bisa dijumlahkan dalam persamaan matematis tadi sehingga mencapai angka itu yang kita sampai sekarang tidak tahu kan, dan kita tidak memiliki akses informasi atas itu. Jadi apakah variabel lain itu nanti bisa diketahui hanya pastinya oleh penegak hukum dalam hal ini ya.
Oke, kalau terkait 13.000 dari 44.000 pegawai Kemenku, kita tahu disebutkan tidak menyerahkan LHKPN. Ini tingkat kepatuhan yang rendah dan tentunya jadi catatan untuk Bu Menteri ya. Dan juga publik juga melihat kok bisa ya pegawai Kemenku tapi 13.000 ya, ini bukan angka yang kecil loh Pak Ruben, tidak serahkan LHKPN. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi mungkin sebetulnya bukannya tidak menyerahkan, belum mungkin ya, Mas ya. Sama saja dong Karena berarti. kita tahu berdasarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sebetulnya deadline penyampaian LHKPN itu bagi ASN yang wajib menyampaikan LHKPN adalah 31 Maret setelah berakhirnya tahun yang ini wajib dilaporkan. Jadi misalnya tahun 2022, maka deadline penyampaian LHKPN itu sebetulnya tanggal 31 Maret 2023. Jadi yang lebih tepat diksinya mungkin belum ya. Cuma memang kita memahami juga bahwa walaupun peraturan KPK ini deadline-nya adalah 31 Maret, kita memahami juga adanya peraturan internal Kementerian Keuangan yang memberikan deadline secara internal tanggal 28 Februari. Nah, berkaca kepada track record-nya di tahun-tahun yang lalu, kita mengetahui sebetulnya di tahun 2021, menurut catatan kami, penyampaian LHKPN di Kementerian Keuangan sebenarnya mencapai 100% ya. Jadi kalau melihat track record seperti itu, harapannya semoga ini hanya gap waktu saja yang mengakibatkan adanya jumlah yang cukup besar yang belum melaporkan LHKPN hingga saat ini. Baik, jadi kalau tahun lalu 100%, ya tahun ini harusnya dengan sorotan yang luar biasa ini juga 13.000 ini bisa dikejar sampai 31 Maret. Betul. Ya, Pak Ruben ya. Betul. Kita melihat juga bagaimana Ibu Menteri memerintahkan untuk mengusut kewajaran harta pejabat di kementeriannya. Diksi ini, bagaimana Anda menilainya, Pak Ruben? Ya, jadi kalau kita lihat kan pada saat press conference tadi pagi juga kan ada juga wartawan yang mempertanyakan apakah ini karena disorot saja baru Kementerian Keuangan memerintahkan ini. Kalau menurut catatan kami sebetulnya kami melihat sebetulnya sistem pencegahan ini di internal Kemenkeu sendiri menurut catatan kami sudah berjalan dengan baik. Kalau bisa dilihat sebetulnya sudah ada pelaporan dari PPATK yang melaporkan ketidakwajaran transaksi pada tahun 2012 sudah disampaikan ya oleh PPATK kepada KPK. Ketidakwajaran transaksi atas yang bersangkutan, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Tentu saja informasi yang disampaikan PPATK tersebut tentu saja tidak terlepas dari juga kontribusi internal Kementerian Keuangan sendiri dengan sistem mekanisme pengendalian internalnya ya. Jadi untuk kesempatan ini kembali penegasan dari Menteri Keuangan, kami melihatnya sebagai menekankan kembali bahwa ditambah lagi ada momentum seperti ini sehingga pendalaman informasi yang sudah diperoleh sejak tahun 2012 dapat dilakukan secara intensif. Jadi bukan merupakan suatu kegagalan mekanisme pengendalian internal di dalam Kementerian Keuangan ya. Kalau terkait pencopotan Rafael sendiri ya Pak Ruben ya, apakah ini langkah yang cukup berani dari seorang Ibu Menteri itu Ibu Sri Mulyani, karena kita tahu ini tadinya bahwa ini kasus personal ya, akhirnya membawa sang ayah dan juga disebutkan bahwa hartanya juga banyak dan suka pamer kemewahan, dan menarik salah satu kendaraannya ternyata tidak bayar pajak. Anda melihat apakah sanksi untuk Rafael dicopot dari jabatannya ini merupakan sanksi yang tepat untuk upaya bersih-bersih di Kementerian Keuangan? Iya. Kalau kita lihat dari penjelasan Bu Menteri Keuangan tadi, bahwa pasal yang disematkan oleh Pak Rafael atas penjatuhan sanksinya itu adalah pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang bisa dikenakan hukuman disiplin berat, di mana hukuman disiplin berat itu dijatuhkan bagi pelanggar terhadap kewajiban yang
yang tidak dapat menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi pasal yang disematkan ini menurut kami sudah pas sekali karena kan memang sebetulnya kan yang dijadikan dasar oleh Kementerian Keuangan bukan penganiayaan anak dari Pak Rafael kepada Mas David ya, tapi karena adanya gagalnya penunjukan integritas dan keteladanan di dalam maupun di luar kedinasan yang walaupun hal itu mungkin dilakukan oleh anak dari Pak Rafael, tapi kan juga pegawai ASN Kementerian Keuangan terikat kepada peraturan yang mengatur bahwa di luar kedinasan pun dirinya maupun keluarganya juga harus menunjukkan integritas dan keteladanan. Di mana keteladanan itu sendiri sudah tercoreng ya ketika pembayaran pajak, walaupun ini adalah pajak daerah, gagal dilakukan dengan tepat waktu. Jadi menurut kami memang pasal yang disematkan oleh Kementerian Keuangan kepada Bapak Rafael menurut kami sampai saat ini berkesesuaian dengan fakta yang terjadi gitu. Oke. Baik, dengan kata lain bahwa tadi di luar kedinasan pun harusnya mereka menjaga tadi integritas ya Pak Ruben ya. Betul. Untuk semua instansi sebenarnya tidak hanya Kemenku ya, kepolisian dan lain-lain, kita juga sudah banyak pelajaran yang dihadapkan pada kita dan semoga banyak orang belajar bahwa uang, power ya bukan apa-apa ketika kita tadi berhadapan dengan hukum. Jadi ini semoga kita kawal bersama, nanti ada banyak perbaikan. Apalagi kita tahu Kemenku kadang kerap disematkan bahwa gaya hidup yang mewah, kekayaannya yang luar biasa karena mungkin ada efek remunerasi ya atau tunjangan atau sampingan yang mungkin yang besar. Kita tidak tahu tadi, tapi semoga ada banyak perbaikan. Pak Ruben, terima kasih atas perbincangan singkatnya sore ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih. Ya, selamat sore. Baik, pemirsa, Mario Dandi Satrio disebut merupakan putra seorang pejabat di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Mario gemar mempertontonkan kemewahan di akun media sosialnya. Mario Dandi Satrio, pelaku pengeroyokan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mario merupakan putra seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi, Mario Dandi Satrio merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo. Mario gemar mempertontonkan kemewahan di akun media sosialnya, mulai dari koleksi motor Harley Davidson hingga Rubicon. Akun @MarioDandis memiliki 9.000-an pengikut. Salah satu video terbaru yang diunggahnya mendapatkan komentar miring dari warganet. Bagaimana anak abdi negara bisa memiliki harta melimpah? Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN KPK, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah lebih. Sebagian besar harta kekayaan merupakan tanah dan bangunan. Rafael memiliki 11 aset tanah dan bangunan senilai 51 miliar rupiah lebih. Selain tanah dan bangunan, Rafael juga memiliki 2 unit mobil senilai 425 juta. Tak tercatat mobil Rubicon yang digunakan putranya. Rafael juga memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga 1,55 miliar rupiah, kas dan setara kas 1,34 miliar, serta harta lain senilai 419 juta rupiah. Sementara itu jika ditelisik penghasilan ASN Eselon 2 Dirjen Pajak, berdasarkan PP 15 tahun 2019, gaji Eselon 2 berkisar 3,3 hingga 3,8 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan berdasarkan Perpres 37 tahun 2015 berkisar antara 56 juta hingga 81 juta rupiah.
Mengapa seseorang bisa melakukan hal tersebut? Biasanya dikarenakan faktor pola asuh yang otoriter di dalam kehidupan mereka. Dan diperkuat lagi oleh mereka berkumpul di komunitas yang memang menunjukkan hal-hal yang arogansi tadi. Ditambah lagi, mereka sebenarnya memiliki potensi dirinya, itu adalah sesuatu yang insecure, sehingga mereka ingin menutupi hal tersebut dengan perilaku yang terlihat superior, sehingga mereka bisa dihargai, dan itu adalah salah satu hal yang cukup nyaman. Adanya pola asuh yang bijak diharapkan dapat membentuk karakter anak agar tidak memamerkan harta kekayaan keluarga di media sosial.